Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Iman Alikmah, NIM 2017 151017. Di sini saya akan memaparkan materi saya, yaitu materi micro teaching mengenai penyakit menular. Baiklah, sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa saya. Baiklah, sebelum Ibu memulai, Ibu akan mengabsen dahulu siapa yang hadir dan juga tidak hadir. Alexandra, Jaka Wardana, Edo Saputra, Depi Febrianti, Kerinova, Sri Febriani, Ilham Hidayat. Oke, baiklah semuanya hadir ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini, yaitu mengenai penyakit menular. Penyakit menular. Di sini siswa-siswa sekalian, apakah ada yang mengetahui apa itu penyakit menular? Oke, baiklah. Di sini Ibu akan menjelaskan. Penyakit menular itu adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini bisa termasuk ke dalam jenis bakteri, jamur, parasit. Nah, penyakit menular ini dapat berpindah dari orang yang satu ke orang lainnya. Jika seorang itu sudah sakit, terus dia itu bisa menularkannya kepada orang yang sehat. Nah, itu dia dinamakan penyakit menular karena bisa ditularkan dari orang yang satu ke orang yang lainnya. Nah, di sini ada 3 kelompok utama penyakit menular. Yang pertama, penyakit sangat berbahaya dengan angka kematian cukup tinggi. Kebanyakan penyakit menular yang pernah terjadi di dunia ataupun yang sekarang yang lagi marak-maraknya terjadi, yang sering kita dengar, malahan setiap hari ada berita, itu adalah penyakit virus corona. Nah, di sini penyakit itu dikatakan penyakit sangat berbahaya karena angka kematian cukup tinggi. Bisa kita ketahui bahwa angka kematian cukup tinggi sekarang ini dipegang oleh Amerika Serikat setelah beberapa hari lalu bisa mengalahi atau bisa menduduki peringkat setelah Italia. Yang kedua yaitu penyakit menular tertentu yang menimbulkan kematian dan cacat. Nah, walaupun akibatnya lebih ringan dari yang pertama. Nah, penyakit menular tertentu yang menimbulkan kematian dan cacat. Di sini penyakit menular itu dikatakan ringan, tapi dia bisa menimbulkan kematian dan juga cacat. Contohnya yaitu sakit mata. Sakit mata itu kebanyakan dianggap orang remeh, tetapi jika seseorang itu mempunyai penyakit mata, ia bisa menularkannya kepada orang lain karena mata itu bisa berair, merah, bahkan bengkak. Itu dikarenakan ada bakteri yang berada di matanya. Nah, jadi ini bisa mengganggu penglihatannya dan itu bisa menyebabkan cacat, yaitu kebutaan atau ada masalah pada indera penglihatannya. Dan yang ketiga yaitu penyakit menular yang jarang menimbulkan kematian dan cacat, tetapi dapat mewabah dan menimbulkan kerugian materi dan kesehatan. Contohnya yaitu demam berdarah dan juga malaria. Nah, karena demam berdarah ini memang jarang menimbulkan kematian, tapi ada juga yang banyak yang meregang nyawa karena malaria, karena mereka menganggap enteng dan remeh. Nah, ini juga bisa menimbulkan kerugian karena tempat-tempat itu harus disemprot dengan asap yang akan mengurangi bintik-bintik jamur tersebut. Selanjutnya yaitu cara penularan. Di sini cara penularan penyakit menular itu ada 2 cara, yaitu pertama secara langsung dan kedua secara tidak langsung. Nah, yang langsung itu secara sentuhan. Penyakit menular itu bisa ditularkan melalui sentuhan. Ketika seseorang itu mengidap suatu penyakit yang menular dan dia menyentuh temannya. Nah, temannya ini akan terinfeksi karena penyakit menular ini bisa ditularkan melalui sentuhan. Nah, jika temannya tersebut menyentuh lagi orang lain, maka penyakit tersebut akan terus menerus akan tertular. Dan kedua yaitu melalui udara. Nah, di sini udara itu adalah faktor yang paling sering seseorang itu terkena sebuah penyakit menular. Karena contohnya seperti ini. Ketika seseorang itu mengidap sebuah penyakit, kita ambil saja contohnya itu penyakit TBC. TBC itu adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Nah, di sini seseorang yang kena TBC, ketika dia berbicara ke kita, dia itu akan sering batuk, terus bersin-bersin. Nah, ketika percikan batuknya itu mengenai kita dan masuk ke dalam sistem pernapasan kita, itu bisa jadi kita juga akan tertular nantinya. Jadi sebaiknya ketika kita berhadapan dengan orang yang sudah
cara baiknya gunakan masker dan juga menutup hidung ketika. Baiklah, di sini penyakit menular itu bisa ditularkan melalui kontak cairan tubuh yang ketiga. Nah, kontak cairan tubuh ini bisa ditularkan melalui darah karena darah itu mempunyai andil yang cukup besar dalam proses penularan. Contohnya seperti ini. Jika seseorang itu terkena penyakit HIV/AIDS yang sering kita dengar, HIV/AIDS itu penyakit menular seksual. Nah, kontak cairan tubuh seperti darah, ketika darah orang tersebut masuk ke dalam tubuh kita dan masuk ke dalam peredaran darah kita, maka kita juga akan terserang penyakit tersebut. Yang kedua, penyakit ini bisa ditularkan kontak cairan tubuh melalui hubungan intim. Karena seorang yang melakukan hubungan intim, maka otomatis orang yang tidak kena pun akan terkena. Dan yang selanjutnya itu penyakit menular secara tidak langsung. Nah, di sini tidak langsung itu seperti menyentuh keran pintu, keran air, atau tiang besi, pegangan kereta yang terkontaminasi. Jika kita memegang knop pintu itu, nah sebelumnya knop pintu ini sudah ditempeli bakteri itu atau virus yang tertular. Nah, ketika kita memegang knop pintu atau pegangan kereta tersebut, kita juga akan tertular karena bakteri atau virus itu bisa berpindah-pindah tempat, termasuk berpindah ke tubuh kita. Yang selanjutnya itu macam-macam penyakit menular. Penyakit menular pertama yaitu infeksi saluran pernapasan akut. Nah, ini infeksi saluran pernapasan akut atau bisa kita kenal dengan ISPA. ISPA ini paling marak terjadi pada tahun 2019, yaitu puncaknya ketika Indonesia lagi daruratnya asap karena seluruh Indonesia diselimuti dengan asap, sehingga banyak sekali orang-orang mengalami infeksi saluran pernapasan dikarenakan asap tersebut. Apalagi ISPA ini sering menyerang anak-anak kecil karena di situ pun ISPA ini dianggap sebagai penyakit menular karena awal penyakit ini yaitu diawali dengan panas, terus batuk kering, dan juga sakit tenggorokan, terus pilek. Nah, di sini diawali dengan panas karena infeksi saluran pernapasan akut ini juga bisa menyerang sistem tubuh bagian dalam. Penyebabnya tadi bisa jadi pertama karena asap, terus karena sistem pola makan tidak baik, terus ada penyakit komplikasi lainnya, itu bisa terjadi infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Nah, ISPA ini digolongkan atau dikategorikan sebagai sebuah penyakit menular karena itu tadi cara penularannya itu bisa melalui udara, bisa melalui percikan dari ketika dia batuk, ketika dia bersin, atau lain-lain. Nah, yang kedua itu batuk kering. Seseorang yang mengalami penyakit ISPA atau memiliki riwayat penyakit ISPA, dia itu pastinya akan sering batuk, tapi batuk itu kering, nggak berdahak karena posisinya paru-paru dan juga sistem pernapasan yang itu sudah terganggu. Yang ketiga yaitu sakit tenggorokan, karena di sini posisinya kering. Sakit tenggorokan itu karena kering karena ada bakteri yang menempel di tenggorokannya. Yang terakhir atau pilek. Nah, pilek ini adalah sebuah penyakit yang terjadi di ISPA tadi. Bisa itu penyakit pilek ini kebanyakan sudah sering terjadi. Nah, cara pencegahannya yaitu pertama berperilaku hidup sehat. Jadi untuk mencegah semua penyakit yang timbul di dalam badan atau diri kita haruslah berperilaku hidup sehat, makan yang teratur, makan makanan yang sehat, jaga kesehatan pribadi, sering-sering mandi. Nah, kalau kalian nggak sering mandi, terus sering makan makanan yang ibaratnya makanan sampah, junk food gitu, itu akan membuat kalian sakit. Itu tidak ada gunanya untuk kesehatan kalian. Nah, terus itu biasakan mencuci tangan dan menggunakan masker. Jadi ketika keluar rumah itu biasakan mencuci tangan ketika sudah masuk rumah. Gunakan sabun cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Terus jika berkeluar, jika itu memungkinkan atau udara lagi nggak bagus, misalnya contohnya asap, polusi udara, itu sebaiknya gunakan masker karena masker ini banyak manfaatnya untuk melindungi kita dari polusi udara dan lain-lain. Nah, sekarang apalagi marak sekarang itu virus corona. Jadi kalau keluar itu, oke, selanjutnya di sini penyakit menular
menular selanjutnya itu diare. Nah, diare ini yaitu penyakit yang ditandai dengan BAB lebih dari 3 kali sehari. Nah, disertai rasa mulas dengan konsistensi tinggi air dan dapat disertai dengan darah atau lendir. Biasanya diare ini sering menyerang balita karena tubuh balita ini belum kuat atau kekebalan tubuhnya belum stabil. Jadi ketika sebuah virus atau bakteri menyerang sistem pencernaannya, itu dia akan merasa sakit perut. Itu bisa terjadi juga karena pola makannya, terus makan itu tidak sesuai dengan dirinya. Ciri-cirinya yaitu BAB atau buang air besar itu lebih dari 3 kali sehari. Jadi jika kalian punya adik-adik atau punya anak tetangga yang BAB-nya lebih dari 3 kali sehari, itu sebaiknya periksa ke dokter karena itu bisa dikatakan dia mengidap diare. Nah, di sini diare itu pertama muncul rasa belas dengan konsistensi fesesnya itu atau papnya itu cair, dia itu mencret terus gitu. Dan dapat disertai dengan lendir dan darah. Ini karena sistem pencernaan tadi sudah terganggu. Jadi ketika dia itu mengeluarkan atau buang air besar, maka kotoran yang dikeluarkan itu bercampur lendir dan darah. Itu harus segera diperiksa ke dokter karena diare ini jangan dianggap remeh. Banyak balita atau yang dikatakan balita umur dari berapa bulan sampai ke 5 bulan ke atas itu atau 5 tahunan, itu dikatakan banyak yang terjadi kematian di antara mereka. Contohnya kemarin ada anak tetangga, dia itu BAB terus. Nah, nggak diketahui beberapa hari setelah itu dia meninggal dunia karena diare. Jadi diare ini jangan dianggap remeh karena diare ini salah satu penyakit yang dikatakan menular. Menular itu dikatakan menular karena dia itu dari virus itu tadi bisa menyebabkan itu menular. Next. Nah, ini yang paling parah, tuberkulosis atau TBC. TBC ini adalah sebuah penyakit yang disebabkan bakteri yang menyerang paru-paru. Terus bakteri itu bisa menyerang tubuh lain seperti tulang dan sendi. Terus selaput otak, kelenjar getah bening dan selaput jantung. Di sini TBC sendiri itu menyerang paru-paru, tapi juga ada namanya itu TBC otak atau TBC kelenjar bening. Kalau TBC otak itu menyerang otak, bakteri itu menyerang otak. Kalau TBC kelenjar getah bening itu menyerang sistem kelenjar getah bening dan selaput jantung. Nah, jantung juga bahaya, hati-hati. Bakteri mudah menyerangnya. Nah, bakteri ini ditular melalui udara saat menderita batuk atau bersin. Nah, TBC ini dapat dicegah melalui pemberian vaksin BCG. Berbicara mengenai TBC atau tuberkulosis, di Indonesia TBC ini juga merupakan sebuah penyakit yang harus diperhatikan karena TBC ini bisa menular. Menular itu tadi bisa melalui batuk dan juga bersin. Terus seseorang yang mengalami atau menderita TBC, dia itu harus diobat sedini mungkin. Ketika dia sudah dinyatakan mengidap penyakit tersebut, setidaknya dia harus meminum obat selama 6 bulan berturut-turut. Karena jika sehari saja dia tidak minum obat tersebut, maka itu akan berulang lagi dari awal karena dia harus melawan terus bakteri yang menyerang paru-parunya tersebut. Jadi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sering batuk, sering bersin-bersin, nah itu kita hindari. Ketika kita batuk pun kita harus menutupnya dengan mulut, dengan tangan, mulut kita dengan tangan. Terus gunakan masker. Jangan ketika orang itu sedang menderita sebuah penyakit ini, kita tahu misalnya orang ini menderita penyakit tersebut. Ketika orang itu batuk, kemudian kita itu mendekatinya. Jangan, itu bisa jadi dia itu menderita TBC. Apalagi batuk itu tak kunjung-kunjung sembuh juga. Next. Yang selanjutnya yaitu penyakit kulit. Nah, penyakit kulit ini banyak macamnya, yaitu mulai dari kudis, kurap, yang menjadi penyakit menular yang banyak diderita oleh masyarakat. Apalagi faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini adalah penyebab terbesar penyebaran penyakit kudis dan kurap. Penyakit kudis dan kurap ini kita bisa lihat di gambar. Ini adalah contoh dari seseorang yang mengidap penyakit kulit. Nah, penularan penyakit ini terkait dengan
diri dan lingkungan. Jadi ketika seseorang itu sudah terbiasa hidup kotor, hidup tak bersih, terus tinggal di tempat-tempat kumuh, itu akan mudah penularan penyakitnya tersebut. Gejalanya, nah di sini gejalanya itu berupa bercak putih atau merah di kulit yang mati rasa. Jadi seseorang itu ketika kulitnya sudah merah ataupun iritasi di kulit itu segeralah berobat ke dokter, karena penyakit kulit ini banyak efeknya. Yang pertama yaitu bisa dikucilkan masyarakat, nggak ada teman yang mau berteman dengan kita karena mereka akan ilfil dengan kita. Mereka nggak mau berteman dengan kita karena kita penyakitan, apalagi kuris dan kurap. Mereka pasti nggak mau berteman dengan kita, apalagi dekat-dekat dengan kita. Nah ini yang paling berbahaya itu kusta. Kusta itu dapat menular melalui percikan air liur, bersin dan maupun kontak melalui kulit yang luka. Jadi untuk penyakit kulit ini itu mudah kita lihat. Nah ketika seseorang itu mempunyai kulit yang tidak sama dengan kita, itu bisa jadi dia itu menderita penyakit kulit. Penyebabnya banyak. Itu bisa jadi karena dia mengalami alergi atau terlalu kumuh tempat tinggalnya, atau pernah berkontak langsung dengan penderita penyakit tersebut. Jadi ketika kita sudah mengetahui penyakit seperti ini, jika itu terjadi pada diri kita atau tetangga-tetangga sekeliling kita, itu sebaiknya harus segera berobat ke dokter. Jangan dianggap remeh, karena penyakit kulit ini lama-kelamaan juga bisa menimbulkan kematian, terus bisa meresahkan kita juga. Karena penyakit kulit nanti nggak ada yang mau berteman dengan kita, terus kita dikucilkan masyarakat. Nah selanjutnya itu cacar air. Nah cacar air ini yaitu penyakit yang dapat menular dengan cepat dan mudah, dan dapat dicegah melalui vaksin. Banyak yang mengatakan bahwa kalau seseorang itu kena cacar berarti itu sekali seumur hidup. Itu tidak untuk kemungkinan, karena cacar ini penyakit menular cepat dengan mudah. Contohnya begini, ketika seseorang tersebut sudah kena penyakit cacar, terus itu terkontaminasi dengan tubuh kita, itu bisa jadi kita juga akan ikut terinfeksi. Itu tidak memandang usia, baik balita, dewasa maupun anak-anak, karena penyakit cacar ini juga disebabkan oleh virus dan juga bakteri. Nah, cacar ini dapat dicegah melalui vaksinasi. Jadi ketika seseorang itu sudah divaksin, itu akan mencegah, karena tubuhnya itu sudah ada sistem kekebalan atau sistem imun yang bisa mencegahnya terkena penyakit cacar air tersebut. Nah ini adalah gambar seorang anak yang terkena penyakit cacar. Nah, jadi hidup kita harus bersih. Pertama, sering-sering mandi, ganti pakaian, makan makanan sehat, pola tidur yang teratur, terus hindari dengan orang-orang yang punya penyakit seperti ini, biar kita nggak kena juga. Karena penyakit ini itu sangat mudah menyerang balita, menyerang anak-anak kecil, karena sistem tubuh atau imun mereka belum terlalu kuat. Nah ini yang sekarang lagi menjadi pandemi di seluruh dunia, yaitu COVID-19 atau coronavirus. Dikatakan COVID-19 karena itu tahun temuannya itu tahun 2019. Dari sini virus corona ini adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Disebut corona karena virus ini diambil dari bahasa Latin, bahasa Yunani artinya mahkota. Jadi corona ini adalah virus bermahkota. Bentuknya seperti kita lihat. Ini bentuknya seperti mahkota, disebut coronavirus. Nah ini menyerang sistem pernapasan manusia, jadi jangan dianggap remeh. Virus corona ini bisa menular, dan sekarang di dunia itu virus ini sudah banyak sekali menelan korban jiwa. Next. Nah di sini gejala virus corona pertama itu demam. Nah demam itu di atas 38 derajat Celcius. Di atas 38 derajat Celcius. Nah, jika kita sudah mengalami gejala demam di atas 38 derajat Celcius, itu harus segera periksa, karena bisa jadi kemungkinan kita sedang terjangkit virus corona tersebut. Yang kedua batuk ini seperti biasa, batuk kering, juga bisa batuk berhak, tapi terus menerus. Sesak napas, dikarenakan sesak napas karena virus ini menyerang sistem pernapasan kita terganggu. Nah itu yang itu terakhir pilek. Nah pilek ini disertai dengan batuk tadi, sesak napas, demam. Nah jika kita sudah mengalami gejala seperti virus corona ini
dapat berkembang biak atau bisa hidup selama 14 hari. Jadi ketika 14 hari kita bisa mengisolasi diri terlebih dahulu agar tidak terjangkit ke orang lain. Next. Nah, cara pencegahannya. Nah, cara pencegahannya pertama itu hindari berpergian ke tempat umum yang ramai pengunjung. Jadi sekarang ini banyak beredar di sosial media dengan hashtag di rumah saja. Karena kenapa? Hindari berpergian ke tempat umum yang ramai pengunjung, karena jika kita berkerumun, kita nggak tahu ini orang ini kenapa. Baiklah, selanjutnya yaitu cara pencegahan itu gunakan masker saat beraktivitas dan berada di kerumunan orang ramai. Nah, virus ini sangat mudah menyebar. Jadi ketika kita keluar rumah itu harus menggunakan masker, karena masker ini akan melindungi kita. Karena virus ini akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan juga mulut. Jadi gunakan masker ketika keluar. Next. Nah, yang selanjutnya itu rutin mencuci tangan dengan air dan juga hand sanitizer. Nah, hand sanitizer pun haruslah mengandung alkohol 60%, karena di sini alkohol itu bisa membunuh bakteri atau kuman yang menempel pada tangan kita. Terus hindari berdekatan dengan orang yang demam, batuk atau pilek, karena di situasi sekarang ini orang-orang dengan gejala seperti itu bisa jadi nggak menutup kemungkinan mereka terpapar COVID-19. Jadi kita harus berhati-hati. Selanjutnya itu jaga kebersihan benda dan yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Jadi benda-benda yang sering kita sentuh itu nanti ketika sudah sampai rumah itu cuci tangan, karena kita nggak tahu benda-benda yang sudah tersentuh itu sudah tersentuh atau belum sama orang yang sudah terkontaminasi. Nah, jadi untuk virus corona ini kita sama-sama melawan virus ini agar cepat berakhir dan kita semua sehat dan tidak terpapar sama sekali. Oke, baiklah, sekian, terima kasih. Inilah materi yang bisa saya sampaikan mengenai penyakit menular. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.